sini? Enggak. Enggak ya? Coach dekat ya? Tes dekat. Tadi saya bilang coach ini disiplin, jadi tetap tadi harus stretching dulu sama Dennis tadi di sana. Jadi tetap supaya jangan jangan kayak saya gitu ya kan, kondisi badan nggak terjaga ya, nggak sehat gitu. Coach, ini kita hari ini ada di meet and greet dari Dennis. Ini adalah penandatanganan kontrak yang ketiga. Dan coach pasti tahu dari dulu mereka ini kan, mulai dari yang cerita dulu masih muda, masih unyu-unyu, sampai seperti sekarang. Yang membuat mereka nih bisa dibilang long lasting gitu ya, secara pribadi maupun secara karakter mereka berdua. Boleh diceritain ya coach? Ini biasa, namanya juga coach. Pengen tahu deh, kalau coach sweetnya yang tahun berapa sih? Coba sweet, coba sweet. Tuh kan, yang ini udah gak ada coach begitu. Coba aja sweet duluan. Ih, sama terus kompak banget ya. Tepuk tangan dong buat coach kita. Siapa duluan coach? Yang rumahnya dekat dulu coach. Yang rumahnya dekat dulu. Kalau melihat mereka dari dulu bisa sampai seperti sekarang ini coach. Terima kasih Mas. Karena kesan kita sampai seperti sekarang ini karena menurut saya satu, kedisiplinan mereka dalam latihan, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kerajinan mereka dalam latihan. Dan lagi yang paling penting adalah keprofesionalan mereka dalam ilmu yang mereka geluti, yaitu di bidang olahraga bulu tangkis. Karena bulu tangkis ini kan adalah profesi adalah pekerjaan, dan mereka menyadari bahwa dengan profesi mereka untuk menghidupi kehidupan mereka. Jadi mereka menyadari bahwa profesi bulu tangkis, keprofesionalan adalah hal yang utama. Profesionalitas dan disiplin ya. Ada mungkin yang ditambahkan juga coach? Ya. Kalau menurut saya sebagiannya Aryo sudah bilang ya itu ya, tapi saya boleh nambahin kenapa mereka bisa sampai sekarang. Pengertian kedua orang ini luar biasa di atas rata-rata. Ibaratnya itu kayak kita suami istri. Lihat masih belum ada suami istri ya. Mereka udah tapi nggak ada suaminya coach ya. Kita di rumah nggak diajak. Ya. Jadi saling pengertian. Kalau ambil contoh suatu saat lagi pertandingan, kan tidak selalu semua dua-duanya kadang bermain dengan baik. Kadang-kadang lagi ada yang kurang baik, masuk katakanlah error. Nah satunya lagi katakanlah Indra lagi error. Nah saat ini bisa membantu, bisa mengerti gitu. Memang tidak bisa secara langsung ngomong bicara gitu, tapi gestur itu kan bisa menentukan, bisa kita lihat sebagai penonton, kita lihat gimana sih kalau orang lagi kecewa kan kita kan nggak mungkin masih kecewa. Dari gestur tubuh kita bisa bicara, kita bisa tahu. Menurut saya mereka sampai sekarang pengertian mereka saling berdua itu luar biasa. Ya, jadi saling mengerti. Jadi kalau saling mendukung, kalau satunya lagi jelek, sport. Jelek sport. Kalau dua-duanya apalagi baik nggak akan masalah itu akan timbul ketika kalah. Kalau menang terus aman aja. Ya kira-kira tamat saya. Gitu ya coach. Jadi yang paling sering error siapa coach? Gantian. Orangnya nggak ada. Mumpung nggak ada coach. Sama sih. Tapi ada aja gitu ya coach ya. Error mah ada. Yang satu lagi lebih mungkin moodnya lagi nggak oke gitu kan, ada juga. Tapi mereka ternyata saling pengertian dan juga disiplin gitu. Tapi kalau di antara keduanya coach, kalau coach melihat ini nih yang orangnya lebih iseng yang mana coach? Iseng di antara duanya Muhammad Aksa. Tapi iseng coach, bukannya dia alim banget. Di
lapar. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan coach. Ini mungkin banyak yang nggak tahu coach. Suka isengnya apa coach misalnya gitu yang lucu-lucu aja. Misalnya apa ya? Ya kadang-kadang suka ngerjain anak-anak yang pemain pertama yang baru dipanggil kerjaan. Maksudnya kayak kalau kita kuliah dulu tuh pos majalah. Iya, orientasi yang baru. Kalau salah suruh usaha, suruh jampi. Siapa berani mengebantah Aksan Hendra? Kan mereka paling senior. Makasih coach infonya. Batuk tadi dia takut anak-anak yang junior. Serius coach. Langsung pada tegang coach ya. Itu yang pertama sekelas Kevin sama Sinyo masih sekitar nomor 2. Oh gitu coach. Gitu. Padahal mah kita taunya kayaknya orang paling alim sedunia coach. Kalau Hendra sih enggak iso orangnya diem. Ya, pertama. Dia mana yang banyak diisengin. Hendra itu lebih banyak diisengin. Paling kalau diisengin itu ketawa-tawa. Tapi kok bisa dikawinin gitu coach, dua tipe beda begitu? Ya, proses salin lah. Aku ngomong Coach, coach, ini relationship soalnya. Itu prosesnya panjang dulu kan Hendra pernah sama gitu, terus Hendranya berhenti profesional kan di luar. Iya. Tahun 2012 itu saya main di Swiss dengan tim Indonesia. Hendra di luar. Waktu itu Hendra bertanya, coach, saya masih bisa nggak untuk main terus di Olimpiade? Saya bilang itu berapa? 28. Saya bilang 28 ke 4 tahun 32 masih bisa, saya bilang. Dari situ pulang dari Swiss saya bilang dari coach, Hendra mau masuk lagi ke pelatnas, tolong di follow up itu. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Jadi yang follow up begitu. Dioper lagi. Dioper lagi coach gimana dong? Awalnya dari situ. Awalnya dari coach ya. Habis itu di follow up-nya Waktu saya pengen ganda putri, kan yang pengen ganda putra coach Heri, saya ganda putri, jadi aksanya dengan coach Heri, jadi saya nggak tahu silakan sama coach Heri. Jadi saya sedikit cerita, agak panjang sedikit ya. Mungkin sebagian udah tahu atau sebagian belum tahu. Jadi 2012 itu kejuaraan Swiss Open setelah All England. Waktu itu Coach Aryono masih megang ganda putri, saya ganda putra. Kebetulan kamarnya kita sekamar. Memang kalau pertandingan mana selalu sekamar. Nah waktu itu saya masih ingat Aryono ngomong sama saya, Hendra kayaknya mau balik lagi ke pelatnas, lu mau nggak? Karena Aryono bilang, Hendra mau balik lagi ke pelatnas, lu masih mau nggak? Bilang ya masih lah, kalau memang dia mau ya silakan. Nah, terus ngomong baru Aryono ngomong ke Hendra, baru Hendra berani ngomong sama saya. Gitu-gitu masih takut juga sama saya. Nah itu ceritanya di Swiss, di lapangan di San Jakob di warming up court. Terus saya duduk, karena Aryono udah ngomong, iya. saya udah tahu. Oh, udah di kode ya? Iya, di kode. Hendra merepet ke saya. Rapat. Iya. Saya belaga lihat anak tua lagi main. Sudah selesai dia ngomong kok. Pertanyaan dia ngomong pertama sampai sekarang saya masih ingat, dia bilang gini, kok saya masih bisa berprestasi itu mau. Terus saya bilang masih lah, saya bilang gitu. Emang kenapa enggak? Terus baru lanjut lah. Terus saya mau bilang ya udah kamu atur, nanti saya ngatur ke PBS. Itu awal ceritanya. 2012 kan? Itu belum partner sama Aksan. Iya, Aksan iya. masih ada partnernya sama Bona. Iya. Nah, sekarang jadi pilot, Bona udah jadi pilot. Ya itu awal ceritanya mereka bisa bergabung, dan setelah itu dengan perkembangan itu baru saya pasangin gabung Aksan sama Hendra. Oh gitu. Berarti brokernya coach ya? Brokernya Harus lewat coach dulu, baru berani di sini. Nunggu kode berarti. Coach Arno berarti ngomong, udah lampu hijau tuh kayaknya. Baru berani dipepet.
Jadi saya tambahin lagi nih. Kalau di kalangan anak-anak badminton itu kan bukan geng sih, ngomongin grup band. Jadi mereka kan punya teman masing-masing. Mungkin sebagian udah tahu lah, Hendra temennya kalau jalan makan sama siapa aja udah pada tahu kan. Siapa? Besti, Layar, Fikri itu. Kalau laundry kan pasti itu aja, kebutuhan makan udah. Nah, kalau coachnya ini ikutan. Grup. Saya biasanya saya masak. Oke. Saya masak sama ada beberapa. Kira-kira itu aja. Iya. Menarik ya, ceritanya boleh tepuk tangan dong. Karena jangan pernah kita lupakan awal mulanya. Tapi kan Coach tadi bilang kalau menang sih happy semuanya. Tapi kalau lagi kalah, nah kelakuan mereka berdua kalau kalah tuh yang ciri khasnya apa Coach? Kalau kalah dulu nih. Kalau kalah mereka mau terima, bisa terima. Bisa terima. Ya udah diam aja gitu kalah. Bisa terima mau diem aja. Dua-duanya. Iya. Kepala kalau menang nih nggak diem aja deh. Kalau menang ya ngomong. Gini. Simpel amat ya. Hidupnya simpel banget ya Dennis ya. Kalau menang ngomong, kalau diem kalah. Istri gue banget itu Coach. Dia ketahuan. Kalau Hasan nih lebih orangnya lebih ngambekan gitu. Saya selama melatih mereka berdua ya, nggak pernah ngamuk, malah saya ngamuk sama dia. Saya maksudnya emang ke situ kok caranya ya, cuma saya nggak berani langsung ngomong gitu. Kalau mereka main nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu kok sebentar maksudnya. Biasanya gimana Coach ngomong ke pemain itu gimana sih? Ya, kita lihat sikap, Lihat sikap. lihat muka, raut muka. Tetap dari ekspresi. Ya kalau karena kan kita sepanjang tahun berkumpul sama mereka kan ya, kayak lebih banyak kita berkumpul sama pemain daripada sama keluarga. Curhat. Jadi kita tahu karakter, oh dia lagi ngamuk, oh dia lagi happy, dia lagi gembira. Itu kita udah tahu dan pemain juga tahu. Mungkin saya lagi marah, pemain udah tahu masing-masing, lihat dari gestur tubuh udah tahu. Nah yang tadi saya bilang kalau problem itu akan timbul ketika kalah. Kalau menang kan senyum lu, ditabung kan menang, apalagi juara. Nah kalau Aksan Hendra ini ketika kalah, mereka lebih banyak diem, sama-sama diem. Diem. Paling saya kasih arahan ngomong gini-gini. Nah yang lucu itu ketika kemarin yang saya masih ingat tuh final All England sama Badas Fikri ya. Tahun lalu. Kan Aksan cedera di sini. Iya. Baru memang udah nggak bisa lah penampilannya paling menurut saya paling 5-60% karena nggak bisa bergerak. Nah di belakang tuh ini cerita yang masih mungkin belum pada tahu. Jadi lagi di warming up di belakang, lagi nunggu. Aksan manggil junior ya, Fikri. Sini dua-dua dipanggil. Dia bilang, kaki saya lagi cedera, nanti main nggak boleh servis nyolong nih. Asal tuh. Kita tanyain dah. Kalau servisnya nyolong kan akan nggak bisa gerak. Tapi itu yang diikutin saya lihatin bener lu. Pikir Bagas itu nggak pernah servis nyolong. Jadi kalau mau main kurang kan bisa aja, maksudnya dalam tanda kutip ya. Sportif dia bisa normal kan servis lo boleh, tapi karena tadi di warming up itu enggak, udah mereka sudah ngomong udah deal, ya jangan nggak sama-sama mau juara. Betul gentleman. Curang ya berarti. Tapi jangan. Tapi kan dia cuma tes di bawah Coach. Urusan diikutin apa enggak kan urusan lawannya. Tapi ternyata diikutin. Kalau nggak diikutin mungkin menang. Iya, kalau dikerjakan malah dia menang. Jadi sama diem-dieman. Kalau kalah, tapi mereka kan berdua memang lebih dikenal kan juga di respect sama bahkan sama atlet luar juga kan Coach. Itu kemarin juga dapat kabar juga mereka bahkan di China juga fansnya banyak gitu. Ini apa sih yang membuat mereka bisa segitunya Coach? Karena ya memang yang sekarang main jauh lebih junior kah atau memang ada hal lain menurut dua coach kita ini yang membuat mereka, karena untuk mendapat respect tuh kan
hal bermasalah karakter kan? Gimana coach menurut coach? Yang paling utama memang karakter mereka kan bagus ya. Jadi mereka menghormati lawan, baik lawan yang di bawah mereka ataupun yang level ataupun yang atas. Ya, jadi yang paling penting itu karakter dia menghormati lawan. Jadi kalau kita menghormati atau mereka menghormati lawan kita menghormati dan respect kepada mereka. Tapi akhirnya kayaknya kalau kita coach ngeliatnya tuh, aduh nih berdua bahaya banget sih. Lawannya tengil-tengilin dia, tapi mereka juga tetap aja kalem. Selagi langsung salaman, gitu kayaknya apa sabarnya tingkat tinggi gitu coach. Emang gitu coach? Ya kalau menurut saya memang dua orang ini di sini karakternya kuat banget ya. Nah, kuat dalam arti kata mereka tuh menghargai lawan. Jadi lawannya juga agak segen sama mereka. Ambil contoh, biasanya kalau habis partai menang, kalau mereka menang, mereka kalah, disamperin kalian mereka pemain itu suatu yang menurut saya boleh dibilang ya pemain dunia bisa gitu. Walaupun mereka kalah ya, kasih selamat gitu, tapi ngasihnya tuh tulus, senyum gitu. Itu suatu penghargaan buat melawan. Itu mungkin salah satu yang disegenin sama pemain dunia karena kadang-kadang saya suka mungkin sama Mariono lagi terjadi umpamanya All Indonesian Final kan saya juga nonton, tapi kan kita nontonnya di atas. Nah pemain dunia itu yang lain pada lihatin. Kalau umpamanya contoh aja finalnya adalah sama Dominion, pemain dunia nepokinnya ini The Davis. Itu sering banget saya saksi itu. Apalagi kayak pemain Korea, pemain Cina, itu kan kalau instruksinya dari kepala pelatihnya semua nggak ada yang berani. Jadi nonton sama mereka semua paling nengok saya ketak gitu. Saya lihat sering banget seperti itu. Yang pernah terakhir itu waktu All Indonesia di Jepang Open tahun berapa? Nah itu saya sebelah pemain Cinanya pernah nonton, coba pemain gandanya ya itu supporternya mana itu. Walaupun kalah. Tapi kan di supporternya gini kan. Nah coach ini kan mereka juga disupport lagi sama Warweng Steak and Shake ini tahun ketiga ya, dan ini kan tentu juga sebuah dukungan untuk mereka di tahun 2023. Coach tahu sendiri kondisi mereka sampai per hari ini gitu. Coach melihat bagaimana mereka di 2023 ini. Harapannya mungkin juga apa yang bisa disampaikan oleh coach untuk prestasi mereka di tahun ini kira-kira. Ya, harapannya selama mereka masih memegang asas profesionalitas ya, masih merasa masih kuat, merasa masih bisa berprestasi, ya kita akan dukung mereka. Ya, mudah-mudahan sih di 2023 ini mereka bisa lebih dari 2022. Siap coach. Terima kasih juga kepada Warweng ya, dan juga teman selalu ini. Kalau menurut saya Mas Jody ini sama Yoga Warung ini jeli banget ya, bisa ngontrak The Davis karena ini ikon menurut saya. Sebenarnya kan banyak juga yang kepengen kontrak The Davis karena saya tahu banget, tapi kenapa milih Warung? Ya mungkin negonya hebat. Negonya hebat. Masuk. Tinggal kita aja nih. Itu dia. Biasa itu Minta pemain pelatih itu mau gimana? Pemain pelatih gimana? Nggak dikomentarin juga gimana? Kita semua suka steak kok. Ada di Warweng Steak and Shake. Ya, mudah-mudahan berarti harapannya mereka bisa maksimal ya coach ya. Mereka icon dan mereka juga merupakan harapan dari banyak badminton lovers dan juga tentunya masyarakat Indonesia. Nah hari ini juga kita akan dari PT Warweng Steak Indonesia akan memberikan apresiasi kepada dua coach kita. Untuk itu boleh tepuk tangannya terlebih dahulu.
kami mengundang yang terhormati Bapak Yuga Adiansa selaku komisaris dari PT Waroeng Steak Indonesia untuk dapat berkenan memberikan apresiasi kepada Coach Naga Api dan Coach Naga Air di acara siang hari ini. Mungkin ini adalah awalnya Coach, sebelum kita bergabung bersama dengan Dedis Coach. Ini kepada Coach Heri P dan juga kepada Coach Aryono. Langsung dua-duanya apa satu-satu? Dua-duanya silakan. Ya, jadi masing-masing mendapat apresiasi 20 juta rupiah.